Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lagi soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif yang keluar di SNBT 2023. Langsung saja nomor 1. Untuk membuat roti diperlukan 60% tepung, 30% mentega, dan 10% gula. Berapa kilogram adonan roti yang dibuat jika mentega yang digunakan adalah 1350 gram? Kita bisa menggunakan perbandingan bahwa menteganya itu adalah 30% sama dengan 1350 per adonan rotinya adalah 100% sama dengan X. Jadi kita mencari nilai X-nya adalah 100% dikali 1350 dibagi dengan 30%, yaitu 4.500 gram atau setara dengan 4,5 kilogram. Jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang do. Next, nomor 2. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga RQB seperti gambar di bawah ini, ABC dan RQB. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut dari sudut B itu sama dengan sudut Q. Ya, biasanya dinotasikan dengan ini ABC. Jadi sudutnya di sudut B, kemudian segitiganya ini RQB. Kita asumsikan B itu sama dengan Q, gitu ya. Jadi sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian untuk sudut A sama dengan sudut R dan sudut C sama dengan sudut B. Misalkan koordinat titik Q adalah 0, Q. Yang ditanya adalah koordinat titik Q adalah, kita bisa menggunakan kesebangunan ya. Dengan panjangnya AC itu adalah 0 dikurangi min 1, jadi panjangnya adalah satu satuan. Kemudian panjangnya BR itu adalah 5 dikurangi 0 jadi 5. Dan panjangnya BC adalah di sini 0,3, jadi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, kita bisa membuat perbandingannya AC banding BR. Karena yang diketahui di sini adalah AC. AC itu di depannya sudut merah ini ya, untuk segitiga yang kecil. Jadi dia sebanding dengan BR karena di depannya sudut merah ini untuk segitiga yang besar. Sama dengan CB. Nah, CB di sini juga diketahui. CB adalah dia di depan sudut A. Untuk yang segitiga kecil jadi sebanding dengan yang di depannya sudut R di sini adalah BQ atau QB. Nah, kemudian langsung kita masukkan angkanya. AC-nya adalah 1 per BR-nya tadi adalah 5 sama dengan BC-nya adalah 3 per BQ. BQ sama QB sama saja ya. Kemudian QB 5 dikali 3 dibagi 1, jadi panjangnya adalah 15. Untuk QB itu bisa dicari dari B dikurangi Q sama dengan 15. Jadi B-nya adalah 3 tadi, di min Q sama dengan 15. Jadi Q-nya adalah min 12. Ya. Jadi kalau di gambarnya begini, BQ ini adalah 15, di sini sudah ada 3, berarti ke bawahnya adalah 12 satuan. Karena ke bawah jadi negatif 0, min 12. Jawaban yang tepat nomor 2 adalah yang do. Oke, lanjut nomor 3. Suatu operasi bilangan didefinisikan sebagai P bintang Q sama dengan PQ min 4P. Dan P pagar Q sama dengan 2P dikali Q min 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Min 1 bintang dalam kurung 2 pagar 3. Jadi kita yang mengolah dulu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi 2 pagar 3, misalkan di sini P, di sini Q. Rumusnya ini sesuai dengan soalnya. 2P, jadi 2 dikali 2 dikalikan dengan Q-nya 3, Q dikurangi 3, jadi 3 dikurangi 3 itu 0, dikali 4 hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari 2 pagar 3 itu adalah 0.
Nah, yang kita hitung sekarang min 1 bintang 0. Rumusnya yang ini, PQ. Jadi, min 1 dikali 0 dikurangi 4 dikali P. P-nya tadi adalah min 1. Jadi, min 4 dikali min 1. 0 ditambah 4 hasilnya adalah 4. Jadi, 4 lebih besar dari min 5. Jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari Q. Nomor 4. Apabila diketahui setiap dua bilangan dari bilangan asli A, B, C relatif prima, di mana A dikali B sama dengan 16 dan A ditambah C sama dengan 8, maka nilai A plus B plus C yang mungkin adalah, di sini kita perlu tahu dulu bahwa relatif prima itu adalah bilangan yang FPB-nya sama dengan 1. Jadi A dan B itu FPB-nya 1, B dan C FPB-nya 1, atau A, B, C itu FPB-nya harus 1. Kita cari saja bilangan yang dimasukkan A dikali B 16, A ditambah C sama dengan 8. Jadi kemungkinannya seperti ini. Untuk 16 itu bisa 1 dikali 16, bisa 2 kali 8, 4 kali 4, 8 kali 2, atau 16 kali 1. Nah, untuk mencari nilai C-nya kita menyesuaikan. Kalau A-nya 1 berarti C-nya 7. 8 dikurangi 1, 7. Kemudian kalau A-nya 2, C-nya itu adalah 6 dan seterusnya. Nah, dari sini kita cari yang FPB-nya 1. 1, 16, dan 7 itu FPB-nya 1. Jadi dia memenuhi. Kalau di jumlah hasilnya adalah 17 tambah 7, 24. Untuk yang ini FPB-nya lebih dari 1, ada 1, ada 2. Ini juga tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Jadi yang mungkin adalah 1 ditambah 16 ditambah 7. Hasilnya adalah 24. Jawabannya yang C. Nomor 5. Jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva gx sama dengan x kuadrat min 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, maka pernyataan berikut yang benar. Untuk fungsi Y sama dengan x plus minus b kuadrat plus c itu menandakan bahwa untuk B itu adalah pergeseran ke kiri dan ke kanan. Kalau positif berarti dia bergeser ke kiri. Kalau negatif berarti bergeser ke kanan. Karena di sini digeser sejauh 5 satuan ke kanan, jadi untuk B-nya nanti adalah min 5. Kemudian untuk C dan 8 satuan ke atas. Jadi untuk C-nya ini nanti dia ditambah dengan 8, karena kalau positif dia itu digeser naik ke atas, kemudian kalau negatif itu digeser turun ke bawah. Jadi fungsi Y-nya adalah X min 5 kuadrat min, di sini min 9 ditambah dengan 8 karena digeser ke atas sejauh 8. Nah, kita selesaikan X min 5 kuadrat adalah X kuadrat min 10X ditambah 25. Min 9 ditambah 8 adalah min 1. Jadi, fungsi Y-nya adalah X kuadrat min 10X plus 24. Kita cek pernyataan yang pertama. Untuk titik puncak kurva fx di 5, min 1. Nah, titik puncak itu adalah X puncak, Y puncak. Untuk mencari X puncak, itu rumusnya min B per 2A. Min B-nya adalah min 10 per 2 dikali 1. Berarti min 10, min 10, jadi plus ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian untuk mencari Y puncaknya, 5 kita masukkan ke sini, ke fungsinya untuk mencari Y. 5 kuadrat 25 dikurangi 10 dikali 5 adalah 50, 25 dikurangi 50, min 25 ditambah 4 adalah min 1. Jadi titik puncaknya adalah 5, min 1. Pernyataan yang pertama benar. Kalau pernyataan yang pertama benar, pasti yang ketiga juga benar. Oke, kita tinggal cek pernyataan kedua dan keempat. Pernyataan kedua, garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan fx.
Nah, kalau ada menyinggung seperti ini, kita mencari diskriminan sama dengan 0. Jadi, sebelumnya kita harus menyamadengankan ya. Y sama dengan Y. X kuadrat min 10. X plus 24 kita sama dengankan min 1. Min 1 pindah ruas, jadi X kuadrat min 10X plus 25. Kalau menyinggung, diskriminannya adalah sama dengan 0. Atau B kuadrat min 4AC harus 0. B kuadrat B-nya min 10 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1 dikali C-nya 25. Jadi 100 dikurangi 100 hasilnya 0. Jadi pernyataan kedua benar. Pernyataan keempat, F min 1 sama dengan min 8. Jadi kita masukkan saja X-nya adalah min 1. Ya, min 1 kuadrat dikurangi 10 dikali min 1 ditambah 24. Kita masukkan ke fungsi fx atau y-nya ya. 1 ditambah 1, 11 ditambah 24 adalah 35. Dan 35 tidak sama dengan min 8. Jadi pernyataan keempat itu salah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Ditunggu pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.